Terapi berpikir positif. Ditulis oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi, maestro motivator muslim dunia. Orang tua, lingkungan, sekolah, teman, dan informasi adalah bahan mentah dalam proses pembentukan pemikiran. Apa sebenarnya pikiran itu? Hati-hati dengan asupan gizi pemikiran kita. Hampir 80% dorongan cara kita berpikir itu lebih ke negatif. Biarkan mukjizat dalam diri Anda melesat agar hidup Anda lebih sukses dan lebih bahagia. Hai semua, ketemu lagi di konten terbaru di channel review buku. Kali ini yang akan saya review terapi berpikir positif. Dan ada kata-kata di bawah judul utamanya, biarkan mukjizat dalam diri Anda melesat agar hidup Anda lebih sukses dan lebih bahagia. Ya, pasti cover buku ini menggambarkan isinya ya, dan ini pasti ada maksud-maksud tertentu. Buku ini saya dapat dari teman, mungkin lebih tepatnya dipinjamkan. Pertama kali saya melihatnya dengan judul terapi berpikir positif, itu bisa jadi mengundang satu pertanyaan, apakah berpikir positif itu perlu diterapi, atau mungkin ada pikiran yang lain yang mendominasi sehingga berpikir positif perlu dipelajari, perlu dipahami, atau mungkin perlu dibiasakan. Mungkin seperti itu. Tapi setelah saya membaca buku ini, ternyata yes, bahwa di sini juga ada penelitian yang menjelaskan bahwa hampir 80% dorongan dengan cara kita berpikir itu lebih ke negatif. Makanya disimpulkan sepertinya untuk berpikir positif perlu penerapan, perlu cara, perlu metode, dan perlu diterapi. Kita mulai saja resumenya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan tetap, sekalipun ini hanya sebatas resume, ya ini masih tetap dalam perspektif saya dalam membaca buku dan menerjemahkan maksud dalam buku ini, versi saya. Maka untuk Anda bisa memahaminya, ya tetap Anda baca buku ini, lalu kita lihat sama-sama apakah penerapan atau terapi berpikir positif ini berpengaruh untuk saya, Anda, dan kita semua. Ditulis oleh Dr. Ibrahim El-Fiqi, maestro motivator muslim dunia. Kemudian diterbitkan oleh PT Serambi Ilmu Semesta, dan cetakan pertama versi Indonesia Juli 2017. Dan buku ini cetakan ke-5 Februari 2019. Bab pertama, kekuatan pikiran. Di sini pembahasannya juga luar biasa. Apa-apa saja yang dipengaruhi oleh pikiran, dan itu kalau Anda rasa itu hanya sebatas pemahaman atau bahkan apa yang Anda lakukan, ternyata pikiran melampaui semua itu, bahkan mempengaruhi banyak hal sampai ke fisik. Baik, resumenya, pikiran adalah ruang berkapasitas besar yang siap menampung berbagai data dan informasi, bahkan perasaan puluhan tahun. Apa yang menjadi mindset kita, prinsip kita, nilai kita, dan keyakinan kita hari ini, itu dibentuk dan diproses oleh pikiran kita. Orang tua, lingkungan, sekolah, teman, dan informasi adalah bahan mentah dalam proses pembentukan pemikiran. Akal kita yang kemudian menguatkannya, lalu menambahkan sikap yang akan kita ambil atau yang kita pilih. Apakah sikap positif atau negatif, maksudnya mungkin kurang lebih seperti itu. Bab ini menjelaskan tentang proses pembentukan pemikiran yang kuat dan dalam, juga pengaruhnya kepada berbagai hal seperti perasaan, jiwa, fisik, sikap, bahkan citra diri. Bab 1 ini menurut saya membuka wawasan bagi kita yang memang hari ini kurang begitu memikirkan apa yang ada di pikiran kita, atau mungkin apa sebenarnya pikiran itu. Jadi di sini menjelaskan tentang kekuatan pikiran yang ternyata berdampak luas. Kita selalu berkeinginan sesuatu yang terjadi dalam hidup kita sampai hari ini adalah hal-hal yang baik, dan itu keinginan kita yang luar biasa. Tapi kadang-kadang kita juga lupa asupan gizi tentang pikiran kita itu selalu didominasi oleh
pemikiran negatif. Jadi itu akan berdampak kepada cara kita berpikir, cara kita bersikap, cara kita memberikan pendapat, mengajukan pertanyaan, atau bahkan berhadapan dengan lawan bicara kita. Makanya hati-hati dengan asupan gizi pemikiran kita. Harusnya itu mumpuni, harusnya itu sangat luas. Itu juga salah satu yang menentukan kita sukses atau gagal dan bahagia. Bab 2, berpikir negatif. Ini dia nih. Dari setiap harinya kita berpikir, mungkin ribuan pikiran yang ada saat itu, dan ternyata hasilnya sebagian besar berpikir negatif. Beberapa penelitian juga mengatakan hal yang sama. Artinya, tidak bisa terelakkan lagi bahwa kita akan selalu berpikir negatif. Tapi dengan mempelajarinya, kita bisa mengetahui apa saja faktor penyebab pikiran negatif. Beberapa di antaranya tujuan hidup yang tidak jelas, kehidupan masa lalu, itu hal-hal faktor-faktor yang mendukung agar kita selalu didominasi oleh pikiran negatif. Dan bab ini membantu Anda untuk bisa membangun pola berpikir positif dengan mengetahui lebih dulu faktor pikiran negatif beserta dampaknya. Oke, bab 3, berpikir positif. Resumenya, kadang tak banyak yang bisa kita lakukan saat ujian dan cobaan hidup datang kepada kita. Hanya berpikir dan berpikir. Parahnya, dominasi negatif selalu menjadi garis depan untuk menyimpulkan keadaan atau perasaan. Pikiran positif sangat berat untuk memahami itu. Untuk melawan dominasi itu, maka mulai membiasakan berpikir positif. Baik saat menghadapi kesulitan atau dalam cara kita memandang sesuatu hal. Biasakan saja. Bab ini menjelaskan apa saja yang membantu Anda untuk terbiasa berpikir positif, kemudian membangun pribadi yang positif pula. Bab 4, strategi berpikir positif. Resumenya, masa lalu kadang masih berperan penting untuk masa sekarang atau masa yang akan datang. Memang kita tidak bisa mengubahnya, tapi kita bisa mempelajarinya untuk menghadapi masa depan. Ingat saja masa lalu Anda, lalu rasakan bagaimana Anda mengambil keputusan yang Anda sesali hari ini. Kalau saja Anda sejenak diam, berpikir, tidak gegabah, lalu menjawab dengan hati-hati dan fokus pada solusi, apa yang akan terjadi? Kalau memang masa lalu itu ternyata menghambat Anda untuk terus berpikir positif, kembali ke masa lalu, kemudian kuasai setiap keadaan yang saat itu pahit menurut Anda. Rekam itu di dalam memori Anda, lalu pelajari. Pelajari bagaimana Anda saat itu dan bagaimana harusnya Anda saat ini. Maka masalah Anda di masa lalu justru akan menjadi potensi Anda. Bab 5 ini bab terakhir dan judulnya 10 wasiat berpikir positif. Ya, kalau Anda baca memang ada 10, tapi saya resumenya cukup 5 saja. 5 wasiat, sisanya nanti Anda silakan baca. Oke, yang pertama, keinginan yang menggebu. Ini keinginan yang tidak terkendala dengan kondisi apapun Anda, dimanapun Anda, bagaimanapun Anda. Keinginan itu keinginan yang menggebu dan itu harus Anda wujudkan. Kalau masih Anda tergoda dengan hal yang lain, bisa jadi keinginannya belum menggebu. Kemudian, keputusan yang kuat. Oke, saat Anda memiliki keputusan, maka tetap dengan keputusan yang sudah Anda putuskan. Tapi kadang-kadang ya bisa jadi kita tergoda. 3 hari setelah kita putuskan, ternyata kita kembali dengan kebiasaan semula. Itu berarti keputusan Anda belum kuat. Maka perkuat lagi. Kemudian bertanggung jawab penuh. Jelas, apapun keinginan dan apapun keputusan, itu tanggung jawab Anda. Kemudian persepsi yang sadar. Yes, itu bicara berpikir positif, membangun semua solusi dari masalah yang ada. Itu persepsi Anda harus sadar, harus logis.
Kemudian menentukan tujuan jelas. Salah satu orang yang kemudian tidak baik hidupnya, atau bahkan mungkin salah satu faktor berpikir negatif itu tidak mempunyai tujuan yang jelas. Maka agar ini positif, tujuan Anda harus jelas. Maka dari itu tentukan tujuannya. Demikian 5 wasiat. 5-nya masih ada di buku ini. Silakan miliki bukunya, dibaca. Saya pikir ini terapi yang luar biasa untuk kita berpikir positif. Tapi intinya, bagaimanapun solusinya, bagaimanapun buku ini menjelaskan bagaimana cara, faktor, dampak, dan lain sebagainya tentang bicara dominasi negatif ataupun berpikir positif, intinya juga harus Anda biasakan. Makanya berat membiasakan untuk terus berpikir positif dalam keadaan apapun. Tapi tidak salah untuk kita coba terus. Mudah-mudahan penerapan itu bisa terbiasa oleh kita. Oke, terima kasih telah menonton resume buku terapi berpikir positif. Ayo kita bareng-bareng terus membiasakan diri berpikir positif. Terima kasih.